Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husna Fahima Azalia dari kelas 10 MPLB 3, absen 12. Jadi, di sini saya akan menonton atau sekaligus mereaction tentang video yang membahas sistem ekonomi Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Wah, akhirnya sampai juga di Indonesia, negara tercintaku ini. Setelah kamu mengetahui sistem ekonomi negara-negara yang kita kunjungi di video sebelumnya, kamu pasti bertanya-tanya, kalau negara kita ini menganut sistem ekonomi apa ya? Apakah negara kita memakai sistem liberal, sistem komando, atau campuran dari keduanya? Oh, aku ingat. Waktu itu aku dijelaskan oleh guruku tentang sistem ekonomi di Indonesia. Guruku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyaning Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4 ini loh. Guruku menerangkan bahwa bunyi ayatnya seperti ini. Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir di ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan-landasan perekonomian inilah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Lihat itu, ada dua pengusaha yang sedang melakukan penandatanganan kontrak. Pengusaha tersebut ternyata sedang melakukan kerjasama. Yap, dalam sistem ekonomi Pancasila ini, kerjasama lebih penting dibanding persaingan. Karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kamu bisa lihat, semua orang di sana sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pantai lebih bersih, sehingga menarik wisatawan datang. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Menurut saya, video tersebut sangat menarik karena menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini tidak sepenuhnya bebas seperti ekonomi liberal dan juga tidak sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peran masing-masing agar perekonomian berjalan seimbang dan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Video tersebut juga menjelaskan adanya peran pemerintah dalam mengatur sumber daya alam dari cabang produksi penting bagi negara. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu. Masyarakat tetap diberi kebebasan untuk berusaha, tetapi harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Penjelasan dalam video tersebut sudah cukup jelas sehingga mudah dipahami. Selain menambah wawasan tentang sistem ekonomi Indonesia, video ini juga memberikan pemahaman bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, setelah menonton video ini, saya jadi lebih memahami bagaimana sistem ekonomi Indonesia bekerja dan tujuan utamanya untuk kesejahteraan bersama. Baik, jadi itu tadi video reaksi saya tentang video sistem ekonomi Indonesia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.